Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Senin tanggal 25 Maret tahun 2024, diambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 2, dikatakan, "Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca pasal 2 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 10, dapat kita lihat menjadi tema adalah nyanyian Hana dan keyakinan dan sekaligus ucapan syukur atas semua yang Allah lakukan kepadanya. Dia tetap bersekutu dengan Allah yang walaupun dalam susah dan senang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Hana adalah istri dari Elkana. Elkana adalah orang Lewi dan dari Gunung Efraim, adalah seorang yang kaya dan berpengaruh, yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Istrinya Hana adalah seorang yang sungguh-sungguh beribadah dan imannya teguh. Keadaan rumah tangga mereka tidak dimeriahkan oleh seorang anak, tidak dimeriahkan celoteh anak. Karena itu suaminya melakukan perkawinan yang kedua. Tetapi langkah ini pun dilakukan karena kekurangan iman pada Tuhan. Berarti mereka tetap tidak mendapat kebahagiaan. Walaupun Elkana kawin kedua kali, mereka tidak mendapat kebahagiaan. Anak-anak lelaki dan perempuan bertambah di rumah itu, bertambah di dalam keluarga itu. Tetapi kegembiraan dan keindahan rumah tangga atau lembaga Tuhan yang suci telah dinodai, dan kedamaian keluarga itu telah dirusakkan. Itulah yang kita lihat dalam keluarga Elkana dan Hana. Penina, seorang istri muda, seorang pencemburu dan berpandangan picik, serta sombong dan tidak tahu diri. Bagi Hana, harapan kelihatannya sudah musnah, dan kehidupan adalah suatu yang beban yang berat. Namun dia menghadapi cobaan itu dengan rendah hati dan tetap dalam keindahan hati, dan dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kekuatan Hana menghadapi segala beban hidup dia?
Di mana rahasia dari Hana? Hana adalah seorang Israel, dan sekaligus kalau kita melihat tadi, Elkana adalah seorang Levi yang tempat mereka di Efraim, seorang keluarga yang percaya kepada Tuhan. Inilah yang kita lihat melalui kekuatan yang dihadapi, kekuatan oleh Hana hanya dengan iman. Dasar iman mereka, dasar iman Israel boleh kita melihat dalam Ulangan 32 ayat 39. Dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Itulah firman Tuhan. Itulah dasar iman oleh Hana. Dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah kudus, Tuhan adalah maha kuasa. Itulah tempat pengharapannya. Dia menyauhkan imannya kepada Allah, sehingga tetap dia kuat menghadapi cobaan atau penderitaan yang dia alami. Bagi Tuhan, melihat iman seseorang, Tuhan mendengar doa yang beriman. Tuhan mendengar doa yang rendah hati, seperti Hana yang berdoa di hadapan Tuhan. Hana percaya bahwa Allah itu adalah kudus dan tidak ada yang bisa menandingi Dia, karena Dia maha kuasa. Oleh karena itulah dia berdoa kepada Tuhan dan berpengharapan. Dia menyerahkan segala keluh kesahnya, dan dia memohon kepada Tuhan kekuatan, dan sekaligus berharap untuk melahirkan seorang anak. Yang walaupun dalam pertimbangan pikiran hati manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil baginya. Hana menyembah Allah dengan kerendahan hati, dan itulah yang kita lihat, dia sangat percaya sepenuhnya kepada Allah. Dia atau Allah kita itu menjawab dua-dua permohonan Hana. Kita pun dua-dua kita didengarkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa. Dan bila Tuhan menghendaki apa yang dihendaki, tidak ada yang boleh menghambatnya. Tuhan itu adalah maha kuasa. Tuhan itu adalah gunung batu, tempat bersandar bagi Hana. Dan demikian juga kita harus mempercayai bahwa Tuhan adalah maha kuasa, dan Tuhan itulah tempat gunung batu dan penyelamat kita, dan kepada Dialah kita sebagai anak-anaknya bersandar. Dan segala pergumulan kita dan segala penderitaan yang menerpa kehidupan kita, kita harus berdoa dan kita harus menyerahkan segala penderitaan kita kepada Allah, karena Allah itu adalah maha mendengar dan maha tahu. Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kuasa Tuhan, kekuasaan Tuhan tidak ada batasnya. Dan marilah kita naikkan syukur dan puji kepadanya. Terutama kita harus menyampaikan doa kita
di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Yesus adalah gunung batu kita, dan Dialah perlindungan kita. Serahkanlah hidupmu, serahkan beban hidupmu kepada Dia, dan percayalah bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Dan bila Tuhan telah mendengar, dan bila Tuhan telah menyatakan kehendaknya, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu itu dan menjadi kebaikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat kasih setiamu menyertai kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami setiap saat, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, dan ingatkanlah kami supaya kami tetap mengingat firman-Mu. Tolonglah kami setiap saat dan tuntun kami setiap saat untuk melakukan kehendak-Mu. Segala kehidupan kami di hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkaulah yang kudus, Engkaulah yang maha kuasa, dan Engkaulah penolong kami. Tuhan, hanya Engkaulah sandaran hidup kami. Berikanlah pada hari ini berkat-berkat-Mu yang melimpah kepada kami, terutama melalui penyertaan-Mu. Sertai kami dalam tugas-tugas kami masing-masing. Bila saudara kami dalam keadaan sakit dan berbeban berat, tolonglah mereka, dengarkanlah dua-dua mereka, supaya Engkau menjawab dua mereka, sehingga melalui pertolongan-Mu Engkau dipermuliakan. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Hanya kami berdoa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.